Halo guys, Zidan di sini. Hari ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa Dewa Kekayaan, chapter ke-23 sampai 24. Setelah sang wali kota terbangun dan mengatakan keinginannya ingin bertemu dengan Nona Dorothy dan Ye Xiao yang telah menyelamatkan kotanya dari invasi. Kemudian cerita berlanjut. Kini Ye Xiao dan Nona Dorothy sudah tiba di kediaman wali kota. Pak Wali Kota berkata, "Kalian berdua, selamat datang." Ye Xiao menjawab, "Terima kasih." Pak Wali Kota lanjut berkata, "Terima kasih atas bantuan kalian yang gagah berani. Kalau tidak, belum tentu kota Fengye bisa selamat dari bencana ini. Aku mewakili seluruh warga kota Fengye secara resmi mengucapkan terima kasih kepada kalian." Lalu Nona Laili yang ada juga di sana berkata, "Ye Xiao, kamu sekali lagi menciptakan keajaiban." Lalu Nona Dorothy berkata, "Tuan Wali Kota, Anda terlalu memuji. Ye Xiao lah yang secara langsung membunuh bos level Lord." Lalu notifikasi sistem muncul. Kesukaan Dorothy plus 20. Anda telah mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari Wali Kota Fengye, mendapat gelar sahabat Fengye. Ye Xiao lanjut berkata, "Kamu memujiku berlebihan. Hanya sekedar invasi aneh. Itu hanya urusan sepele. Tuan Wali Kota tidak perlu terlalu dipikirkan. Lebih baik kita bicarakan hal yang utama." Lalu Dorothy berkata, "Tuan Wali Kota, kalau tidak ada urusan lain, saya akan kembali untuk mengurus urusan lain." Wali Kota menjawab, "Oh tentu, Lady Tao silakan." Nona Laili kemudian berkata, "Oh iya, Tuan Wali Kota, Anda memanggil saya karena ingin membahas sesuatu?" "Benar Laili, saat ini sebagian besar kota Fengye telah hancur. Distrik timur yang paling makmur benar-benar hancur parah. Bangunan yang tersisa dan masih utuh sebagian besar berada di distrik barat. Jadi, aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia menyerahkan sebagian properti di sana?" Laili menjawab, "Itu, saya khawatir saya tidak punya wewenang. Sebab sebagian besar properti di distrik barat sekarang atas nama Ye Xiao." Wali kota terkejut. Tak disangka Tuan Ye Xiao adalah pemilik distrik barat. Entah apakah Anda bersedia melepas sebagian properti? Kalau itu selama harganya cocok, tentu saja bisa diatur." Lalu Ebimon si katak merah berkata, "Wah, kau bisa dapat untung besar lagi nih bocah." Pak Wali Kota berkata, "Luar biasa, asal Anda sebut harganya, saya akan segera memerintahkan Bank Fengye menyiapkan koin emas untuk Anda." Ye Xiao menjawab, "Karena Tuan Wali Kota begitu berkenan, saya hanya akan mempertahankan beberapa toko besar di ujung jalan, sisanya saya serahkan kepada Anda." Lalu Pak Wali Kota berterima kasih banyak ke Ye Xiao. Laili lalu berkata, "Tuan Wali Kota, saya punya satu permintaan yang perlu dukungan Anda. Kejadian di kota Fengye sudah saya laporkan ke keluarga kerajaan mengenai kebaikan Ye Xiao. Saya yakin semua warga kota telah melihatnya, jadi saya memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada kerajaan, memberikan gelar bangsawan kepada Ye Xiao." Dalam hati Ye Xiao berkata, "Oh, ada hal sebaik ini?" Dan Ebimon berkata, "Gelar bangsawan, bocah ini, kau beruntung sekali. Aku tidak keberatan, saya sangat mendukung hal ini. Itu luar biasa. Bagaimana menurutmu Ye Xiao?" Lalu Pak Wali Kota dalam hati berkata, "Tak kusangka, Nyonya Duchess yang tinggi dan mulia bisa begitu menyukai pemuda biasa. Apa mungkin mereka ada hubungan?" Ye Xiao mencium tangan Laili kemudian berkata, "Terima kasih Laili. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu dan Tuan Wali Kota." Pak Wali Kota berkata, "Kamu telah menyelamatkan kota Fengye. Semua ini memang sudah sepantasnya kamu dapatkan." "Iya, benar juga. Aku seharusnya mewakili kota Fengye untuk berterima kasih padamu." Cerita kemudian berpindah ke dunia nyata di kediaman Yanran, mantan kekasih Ye Xiao yang telah mengkhianatinya di kehidupan pertamanya. Yanran kesal. Zhou Hong, balas pesanku. Jangan bercanda terus ya. Kalau kamu terus bercanda seperti ini, aku bakal marah beneran. Zhou Hong, kamu jangan sampai mati ya." "Zhou Hong, dasar sampah, kamu pakai seluruh peralatan yang aku beli, pakai seluruh tabunganku. Tapi satu makhluk aneh pun gak bisa kamu kalahkan. Aku harus gimana sekarang? Benar, aku masih bisa cari Ye Xiao." "Zhou Hong, dasar sampah, aku dulu salah menilaimu.
Semua salah dia yang membuatku tersesat. Kalau tidak, aku dan Ye Xiao tidak akan jadi seperti ini sekarang. Sekarang aku sadar, Ye Xiao adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Iya, aku masih bisa cari dia. Ye Xiao sangat mencintaiku. Aku tinggal minta maaf yang tulus. Kita pasti bisa kembali seperti dulu. Kali ini, apapun yang dia mau, akan aku berikan. Aku tinggal merendah, dia pasti akan kembali padaku. Ye Xiao, aku datang, tunggu aku. Aku sudah memutuskan, begitu besok online, aku akan langsung cari cara pindah ke kota utama Fengye. Distrik lain terlalu berbahaya. Hanya Ye Xiao yang bisa menjamin keamanan. Cerita kemudian berpindah ke dalam Doomsday. Aku ikut. Ada yang mau pesta bareng? Biar aman kita jalan bareng. Lalu terlihat seseorang menjual gulungan transfer kota. Bayar mahal untuk beli gulungan transfer kota. Harga bisa dinego. Orang-orang berebutan untuk membeli. Aku tawar 10.000 koin emas, jual ke aku. Rumah ini aku beli. Aku tawar 5.000 koin emas. Melihat itu Ye Xiao berkata, "Kenapa tiba-tiba semua orang pindah ke kota utama Fengye? Kalau ke tempat uji coba sekarang sudah agak telat, mending tempat peralatan dulu." Singkat cerita, kini Ye Xiao bertemu dengan penjaga toko peralatan. "Tuan Ye Xiao, kali ini Anda datang, pasti ada sesuatu?" "Aku ingin menempa dan mengidentifikasi beberapa peralatan. Saya dengan senang hati melayani Anda, hanya saja toko saya sudah hancur." Ye Xiao berkata, "Kalau begitu, ikuti aku. Aku akan sediakan meja penempaan dan alat identifikasi untukmu." Singkat cerita, kini mereka sudah sampai di depan sebuah gedung. "Silakan masuk," ucap Ye Xiao. "Tuan Ye Xiao, ini adalah..." "Lihat saja sendiri ke dalam," ucap Ye Xiao. "Wow, Tuan Ye Xiao, ini meja tempat paling top. Tak kusangka di distrik barat ada tempat-tempat mewah seperti ini dan juga alat identifikasi. Siapa pemilik toko ini?" Ye Xiao berkata, "Kalau kau bersedia, kau adalah pemilik toko ini. Soal pembagian keuntungan, bisa seperti model penempatan lamamu. Ini propertiku, sudah lama tidak digunakan. Kebetulan sekarang kau datang." Sang penjaga toko bilang, "Benarkah? Saya sangat terhormat. Saat ini banyak ahli identifikasi kehilangan pekerjaan di kota Fengye. Anda bersedia menampung saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak Tuan Ye Xiao." Ye Xiao mengeluarkan sebuah equipment dan berkata, "Tidak perlu sungkan. Kita utamakan urusan yang lebih penting dulu, identifikasikan peralatannya. Menurutmu, peralatan ini bisa diidentifikasi?" Si penjaga toko bilang, Ini artefak suci yang perlu diidentifikasi. Bahkan dengan alat identifikasi terbaik saat ini pun, saya tidak yakin bisa mengidentifikasinya." "Tidak apa-apa, coba saja," ucap Ye Xiao. "Karena Tuan Ye Xiao percaya pada saya akan berusaha sekuat tenaga." Seperti yang diduga, bahkan teknik identifikasi pun tak bisa bertahan lama. Identifikasi gagal. Ye Xiao bilang, "Sulit ya?" "Iya. Bagaimanapun, belum ada yang pernah mengidentifikasi artefak suci. Maaf, saya belum bisa membantu." Ye Xiao menjawab sambil mengeluarkan 3 item di tangannya. "Kelihatannya memang sulit. Kalau begitu, identifikasi 3 peralatan level epic dulu." "Baik, yang epic pasti bisa." Cerita kemudian berlanjut, terlihat seseorang dihentikan di depan pintu, dan sang penjaga berkata bahwa Tuan Wali Kota sangat sibuk, tidak ada waktu untuk menemui kamu. Harap segera pergi. Lalu Ye Xiao, yang selanjutnya datang, dia berkata, "Apa Tuan Wali Kota ada?" "Oh, Tuan Ye Xiao, Tuan Wali Kota sedang bekerja, silakan masuk." Setelah itu Ye Xiao bertemu dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota berkata, "Oh, Tuan Ye Xiao datang berkunjung tanpa diduga, ada yang salah." Ye Xiao berkata, "Baiklah, saya akan langsung saja, Tuan Wali Kota. Saya ingin mencari ras yang telah hilang." Pak Wali Kota bilang, "Ras yang hilang?" Legenda mengatakan bahwa mereka telah menghilang selama ratusan tahun. Mencari itu sama seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ye Xiao bilang, "Ya, saya tahu, tetapi saya harus mencoba." Dan Wali Kota bertanya, "Lalu, apa yang kau butuhkan dariku?" "Mohon Tuan Wali Kota untuk mengadakan pengumuman sayembara. Siapapun yang berhasil menemukan ras yang hilang
akan diberi hadiah 5 juta koin emas ditambah 3 equipment dark gold. Pak Wali Kota berkata, "Wah, hadiahnya begitu besar. Sepertinya ini memang sangat penting bagimu. Aku akan segera mengeluarkan pengumuman sayembara." Ye Xiao berkata, "Terima kasih Tuan Wali Kota." Dan Pak Wali Kota berkata, bahwa ini hanya bantuan kecil Tuan Ye Xiao. Jadi sama-sama. Lalu cerita berlanjut. Keesokan harinya, para player berkata, "Di sini lihat, Ye Xiao naik level lagi." "Apa? Tuan Ye Xiao sudah mulai naik level lagi?" Lalu notifikasi sistem muncul. Pengumuman sistem, pemain Daxia Ye Xiao telah berhasil melewati ujian abis level 40, menjadi orang pertama dalam sejarah yang menaklukkannya. Hadiah item tingkat epik batu gemilang keberanian. Poin zona tempur Daxia plus 1. Tuan Ye Xiao lulus ujian abis level 40. Sungguh menakjubkan, tetapi aku tidak tahu seberapa cepat ia akan naik level setelah mencapai level 40. Seharusnya makin melambat, kan? Kemudian diperlihatkan kejadian sebelumnya di arena ujian abis level 40. Pertarungan Ye Xiao melawan sang monster penjaga area ujian abis level 40. Sang monster melompat ke arah Ye Xiao, bersiap memberikan serangan cakar-cakarnya. Akan tetapi Ye Xiao menahannya dengan skill perlindungan. Serangan itu bahkan tidak memberikan damage ke Ye Xiao. Ye Xiao berbalik dan memerintahkan naganya Xiao Hui untuk menyerang. Semburan nafas api dari sang naga dikeluarkan tepat mengenai monster. Serangannya sangat kuat hingga sang monster dikalahkan dengan mudah. Ebimon si katak merah berkata, "Untungnya kau mempunyai perisai uang ini. Kalau tidak kau akan mati." Ye Xiao bilang, "Jangan bercanda." Setelah mendapat berkah dari Dewa Naga, pertumbuhan atribut Xiao Hui melejit luar biasa. Benar saja, ini adalah pecahan lainnya. Yang keempat, berapa banyak potongan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan puzzle-nya. Lalu notifikasi pesan diterima Ye Xiao. Informasi sistem dari Aaron. "Tuan Ye Xiao, mohon segera datang ke kediamanku. Ada petunjuk mengenai informasi yang kau minta yang ku selidiki." Ye Xiao berkata, "Apa? Ras yang hilang? Sudah ada kabarnya secepat ini?" Di tempat yang lain diperlihatkan orang-orang sangat bersemangat karena saimbara pencairan informasi keberadaan ras kurcaci. Dengan penampilan dan tinggi badan seperti ini, dia sepertinya pendek. Dia pasti ras yang tersesat. Aku ingin memberitahu Tuan Ye Xiao tentang ini. Ya ampun, sepertinya benar. Ibu, aku kaya. Jangan lari, dasar bajingan. Aku yang menemukannya lebih dulu. Bos Ye Xiao, tunggu aku. Semua peralatan dark gold dan koin emas adalah milikku." Kini Ye Xiao sudah tiba di kediaman wali kota setelah menerima pesan dari nickname Aaron. Ye Xiao berkata, "Tuan Wali Kota, kudengar ada berita tentang ras yang hilang." Pak Wali Kota melihat ke arah pengawalnya dan berkata, "Benar, katakan padaku." Prajurit itu berkata, "Halo Tuan Ye Xiao, di hutan lebat di luar kota ada sekelompok kurcaci dengan penampilan aneh. Mereka pasti ras hilang yang sedang Anda cari." Ye Xiao bilang, "Apa maksudmu para kurcaci itu berada di luar kota utama Fengye? Begitu dekat? Apa kau yakin?" "Benar sekali. Ketika invasi aneh itu terjadi, saya tidak sengaja lari ke hutan lebat untuk mencari tempat aman dan menemukan para kurcaci ini. Kalau saja Tuan Ye Xiao tidak mengakhiri invasi aneh itu, aku mungkin tidak akan kembali hidup-hidup." Ye Xiao bilang, "Jangan banyak omong lagi, bawa saja aku ke sana." "Tuan Ye Xiao, apa Anda membutuhkan saya untuk mengirim lebih banyak prajurit untuk menemani Anda?" Ye Xiao menjawab, Tidak, aku bisa sendiri." Kemudian diperlihatkan kelompok kurcaci sedang berjalan di hutan kota Fengye. Kedua orang sebelumnya yang sangat bersemangat telah menemukan keberadaan ras kurcaci, kini sedang mengintai dari balik pepohonan. Saya harus menangkap kurcaci itu hidup-hidup, lalu meminta imbalan pada Dewa Agung Ye Xiao. Ayo kita lakukan bersama. Koin emas itu milikmu, dan peralatan emas gelap itu milikku. Bagaimana? Oke, setuju. Tetapi keberadaan mereka disadari oleh ras kurcaci. Sebuah palu dilemparkan ke arah mereka berdua, dan menerima damage 80. Mereka tertawa, satu palu hanya memberikan 80 damage, bukankah itu terlalu rendah? Aku bisa mengatasinya.
Akan tetapi seketika palu itu mengeluarkan petir keemasan, memberikan damage sebesar 87.231 kerusakan petir. Kedua orang itu hangus dan meningsoi. Tidak jauh dari sana, player lain yang juga sedang mengamati situasi melihat kejadian itu, lalu berkata, "Apa-apaan itu? Satu palu bisa menghasilkan 80.000 damage. Apa mereka masih manusia? Bukankah kurcaci-kurcaci itu terlalu tidak normal?" Kurcaci baju hijau berkata, "Manusia-manusia terkutuk ini memang semuanya punya niat busuk. Begitu melihat mereka saja, aku langsung merasa muak." "Thor, aku sudah bilang seharusnya kita tidak melewati wilayah mereka." Thor menjawab, "Sabar saja, Dulin." Dulin berkata, "Aku tidak mau diawasi seperti monyet. Kalau bukan karena pertimbangan suku, aku pasti sudah menghajar manusia-manusia terkutuk ini sampai mati." Thor bilang, "Baiklah, ayo cepat pergi dari sini." Sementara itu Ye Xiao masih dalam perjalanan. "Tuan, Ye Xiao sudah dekat, lokasinya ada di depan." Ye Xiao bilang, "Oke, percepat." Dan orang-orang di sana melihat kedatangan Ye Xiao. "Lihat, Tuan Ye Xiao juga ada di sini. Master Agung Ye Xiao ada di sini, dan sekarang saatnya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Barusan kau juga lihat kan, damage-nya para kurcaci itu tidak masuk akal." "Tuan, para kurcaci itu ada di hutan lebat." Ye Xiao berkata, "Ah, tidak apa, aku langsung saja. Aku mau lihat kekuatan mereka." "Tuan, berhati-hatilah. Para kurcaci ini memiliki temperamen yang sangat buruk dan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat tidak normal." "Baiklah, aku tahu apa yang ingin dibicarakan." Ye Xiao lalu bilang, "Oke, tugasmu sudah selesai. Biarkan aku mengambil alih langkah berikutnya." "Oke, tuanku," ucap sang prajurit. Kemudian Ebimon si katak merah berkata, "Bocah nakal, kau tidak akan berjalan ke sana dengan begitu terang-terangan kan?" Dulin berkata, "Ya ampun, bajingan ini berani mendekat. Aku akan menghajarnya sampai mati." "Tunggu sebentar, Dulin. Apa menurutmu manusia ini terlihat begitu enak dipandang? Apa kau sudah mencium baunya? Baunya sangat harum. Sepertinya bau senjata dewa, dan jumlahnya lebih dari satu." Dulin berkata, "Ya, aku mencium senjata ilahi, dan lebih dari satu." Thor berkata, "Ya ampun, baunya kuat sekali. Benda pada manusia ini sepertinya berada di luar artefak." Dulin bilang, "Tidak, itu tidak benar. Sepertinya ada bau lain, seperti aku pernah menciumnya di suatu tempat sebelumnya. Tetapi aku tidak ingat di mana, sepertinya sudah lama sekali. Ya dewa, itu bau dewa. Aku mengingatnya, itu bau sang dewa agung. Sekarang setelah kau menyebutkannya, Gus juga ingat bahwa itu adalah napas dewa." Sekian alur cerita kali ini. Semoga terhibur. Admin Zidan ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di chapter mendatang.